Kembali pada buku History of the World karangan Profesor Wallace E. Caldwell dari North Carolina. Itu pada chapter kedua halaman 20 ini saya sedikit mencuplik kalimat yang menarik, menurut saya menarik dan bisa kita tarik sebagai satu hikmah di era sekarang ya. Jadi chapter 2 ini menceritakan tentang ancient Egyptian and the Nile Valley. Jadi menceritakan Mesir kuno di lembah Nil gitu ya. Jadi Sungai Nil itu yang terletak di lembah Nil itu sebetulnya sumbernya berasal dari Central Afrika, Afrika Tengah, satu danau di Afrika Tengah, kemudian flow northward, jadi mengalir ke utara menuju Laut Mediterania. Jadi sesampai di Egypt, sesampai di Mesir itu melewati jurang yang sempit gitu ya, jurang yang sempit. Dari situ kecepatannya itu 6 kali begitu ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah ini ditopang dengan sinar matahari, itu merupakan sejarah yang determine Mesir. Jadi aliran Sungai Nil itu menjadi faktor yang sangat penting dalam sejarah Mesir kuno. Nah, diceritakan di situ the ancient Egyptian had a long history. Sejarah Mesir kuno itu merupakan sejarah yang panjang. The record of the history cover more than 2000 years. Jadi sejarah mereka itu terrecord lebih dari 2000 tahun sejak mereka menginvented writing, jadi menemukan tulisan dan merekodnya itu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. But no one knows, tidak ada yang tahu berapa lama mereka telah hidup sebelum mereka menemukan tulisan itu. Tadi saya singgung tentang apa hikmah yang bisa kita peroleh dari sejarah Mesir kuno ini. Jadi ini ada kalimat the art and the literature of the ancient Egyptian seems strange and distant for us. Jadi seni maupun literatur Mesir kuno itu tampak begitu asing dan distant from us, sangat jauh dari kita seolah-olah ya, sangat asing dan jauh dari kehidupan kita sekarang. Nah ini but we and our predecessor have learned much from them. Tadi kita maupun pendahulu-pendahulu kita itu memperoleh pelajaran yang sangat berharga dari karya-karya mereka sebelumnya. Di thumbnail itu saya tampilkan potret di halaman berapa ini? Halaman 27 halaman halaman 31 itu bagaimana masyarakat pada waktu itu moving heavy objects in ancient Egypt. Jadi
kalau kita kenal piramid itu kan merupakan susunan dari batu-batu yang sangat besar dan berat. Itu dilakukan ribuan tahun yang lalu. Bagaimana mereka memindahkan kemudian menyusun itu adalah satu scientific touch yang luar biasa. Meskipun di era sekarang apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir kuno itu adalah sesuatu yang berbasis pada sains yang sangat luar biasa. Nah itu gambar itu menunjukkan bagaimana bangsa Mesir kuno itu moving heavy object, ya, batu-batu besar. Nah, tadi saya sebutkan bahwa hikmah apa yang bisa kita ambil dari tulisan sejarah ini adalah bahwa meskipun tulisan-tulisan The Art of Ancient Egypt itu begitu asing bagi kita, tapi itu ada satu proses yang turun-temurun bahwa pendalu-pendalu kita itu juga mempelajari kemudian menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi perkembangan peradaban manusia. Jadi event peninggalan sejarah yang konotasinya negatif sekalipun, sehingga kalau kita punya perspektif sejarah yang panjang, maka apa yang ingin kita lakukan itu sepertinya juga kita harus punya perspektif jauh ke depan. Apa yang kita legasikan saat kita pada posisi tertentu itu nanti akan dibaca dan dipelajari oleh generasi-generasi mendatang. In the politik pun demikian. Artinya para pejabat publik, especially yang jadi top level itu, yaitu presiden, itu pasti nanti akan meninggalkan jejak yang akan dibaca dan dipelajari oleh generasi mendatang. Maka adalah tidak bijaksana kalau misalnya menduduki satu jabatan kepresidenan itu hanya mempertimbangkan kekuasaan semata-mata, karena nanti generasi mendatang akan mempelajari Anda, akan mencatat Anda, seperti apa perilaku Anda, seperti apa sepak terjang Anda, itu akan dibaca oleh generasi penerus. Jangankan 2045 atau 2050 di mana kita memasuki Indonesia emas, itu rentang hanya 25 tahun. Mesir kuno yang itu ribuan tahun sebelum Masehi saja itu bisa dijadikan pelajaran bagi kita sekarang, apalagi periode kepresidenan yang hanya 5 tahun. Tentu generasi muda kita pada tahun 2045 itu akan dengan sangat mudah menemukan jejak digital siapapun presiden di negeri ini. Salam konstitusi.